tadi Mutiara Pagi akan hadir untuk Anda, dan di studio sudah ada Ibu Pendeta Miske Atumole STH yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan. Untuk menuntun kita dalam segala aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan bersama membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, sembah, muliakan Dikau siang dan malam. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan syukur dan terima kasih kami, sebab betapa kami merasakan akan pertolongan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu nyata atas hidup kami. Bukti sampai di pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk boleh bangun, menikmati nafas hidup, menikmati kehidupan yang Engkau karuniakan. Sebab itu di pagi hari ini, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami, bersama dengan pendengar setia RRI Pro 1 Laut dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini, kami mau bersama membaca, mendengar, merenungkan, menghayati kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan bersama atas kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan tidak akan berlalu dengan begitu saja, melainkan oleh kuasa Roh Kudus kami terus dituntun, dipimpin untuk dapat melakukannya itu di tengah-tengah kelangsungan hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa. Inilah yang menjadi doa, syukur, pinta harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan membaca dalam kitab Perjanjian Baru, yakni dalam kitab Efesus pasal 1. Kita mulai baca pada ayatnya yang ke-15 sampai pada ayatnya yang ke-23 di bawah perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dengan segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan,
Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Dari beberapa ayat dalam bagian bacaan firman kita di pagi hari ini dapat diangkat satu tema, yaitu muliakanlah Kristus di dalam hidupmu. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, mengucap syukur itu hal biasa dalam kehidupan dari seorang Rasul Paulus. Dan boleh dikata bahwa itu telah menjadi kekuatan dalam hidupnya. Sehingga kenyataan apapun yang dialaminya, ia selalu mengucap syukur. Termasuk ketika mendengar keadaan jemaat di Efesus yang pernah dilayaninya selama 3 tahun, itu sangatlah mensukacitakan baginya. Ia mengucap syukur karena ternyata pelayanannya menghasilkan buah yang manis, yaitu jemaat ini memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Dan kasih mereka pun bukan hanya ke dalam untuk sesama anggota jemaat, tetapi juga secara ekumenis terhadap jemaat atau umat yang lain. Sebagai satu tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya, mereka peduli satu terhadap yang lain. Sehingga boleh dibilang bahwa jemaat di Efesus menjadi pola anutan dalam kehidupan masyarakat yang ada di kota Efesus. Sikap mendoakan juga telah terbiasa dalam kehidupan Rasul Paulus. Katakan bahwa ia bukan hanya mendoakan dirinya, tetapi juga ia bersyafaat untuk jemaat di Efesus walaupun mereka berjauhan tempat. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lain, dan saling mendoakan ini adalah sikap yang sangat penting yang harus dilakukan dalam persekutuan umat. Rasul mendoakan jemaatnya, umatnya, sebaliknya umat atau jemaat mendoakan rasulnya atau pelayannya. Pelayan Tuhan juga mendoakan jemaat, jemaat mendoakan pelayannya. Rasul Paulus mendoakan jemaat ini dengan suatu maksud agar iman dan kasih mereka itu tidak akan berubah atau luntur, tetapi tetap terpelihara, karena baginya hanya Kristuslah yang dapat menolong mereka untuk memeliharanya. Hanya dengan mengandalkan Kristus, ia berdoa agar mereka diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, memiliki mata hati terang, agar mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, yaitu kekayaan kemuliaannya yang ditentukannya bagi jemaat, dan dapat melihat serta mengalami kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Dan jemaat, umat telah menjadi miliknya. Ia yang adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Seringkali ucapan syukur kita itu hanya terbatas pada keberhasilan kita semata,
atau untuk kita saja, tidak untuk orang lain. Kita bersyukur kalau kita berhasil, apakah itu dalam pekerjaan, dalam usaha, dan lain-lainnya. Tetapi kalau orang lain berhasil, terkadang atau seringkali kita merasa iri. Sehingga syukur orang lain tidak menjadi syukur kita. Demikian pun dengan doa. Sering kita hanya berdoa untuk kepentingan kita. Mendoakan orang lain sering kita lupakan. Nah, oleh karena itu dalam bagian pembacaan firman kita di pagi hari ini, Rasul Paulus memberi teladan betapa pentingnya bagi jemaat di Efesus dan bagi kita saat ini untuk membiasakan diri mengucap syukur, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi orang lain. Juga ketika mereka mengalami keadaan yang mensukacitakan, serta bagaimana pula mengembangkan kehidupan yang saling mendoakan satu terhadap yang lain. Nah, pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana dengan iman dan kasih kita? Apakah iman kita kepada Kristus teguh seperti jemaat di Efesus ataukah lemah? Dan apakah kasih kita terhadap sesama sejati atau palsu? Ataukah kita mengasihi karena mereka satu jemaat, saudara, keluarga, dan teman? Sedangkan yang bukan satu jemaat, saudara, keluarga, dan teman, kita tidak mengasihi. Praktek kasih kita seringkali kita memandang muka. Karena dan bukan meskipun, walaupun yang meski itu yang sejati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi diberkati dalam Kristus, kita saat ini dalam persiapan untuk menyambut, merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, di mana Dia telah menyatakan dirinya untuk kemuliaannya bagi kita umat ciptaannya. Peristiwa itu selalu kita peringati setiap tahun. Dan sebagai persiapan diri untuk menyambut perayaan ini, biarlah hati kita senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Karena peristiwa ini menunjukkan bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga, yang layak untuk disembah, dipuji dan dimuliakan. Kita sebagai milik kepunyaannya, tubuhnya dan Kristus adalah kepalanya, dipanggil untuk selalu memuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus dimuliakan melalui iman kita yang teguh kepadanya, tak mudah goyah walaupun menghadapi banyak tantangan. Kristus hendaknya terus dimuliakan melalui kasih kita kepadanya dan sesama kita, sebagaimana yang diajarkan Kristus
dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 yang menekankan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Muliakanlah Tuhan juga melalui syukur dan doa kita yang hanya ditujukan kepadanya sebagai sumber anugerah yang bukan hanya bagi kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kebaikan semua orang. Pengharapan dan penyembahan kita pun hendaknya senantiasa tertuju hanya kepada Kristus, Tuhan kita, yang akan kita rayakan dan kita peringati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Untuk itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, marilah kita senantiasa selalu bersyukur, saling mendoakan, memiliki iman yang kokoh dan teguh kepada Kristus, dan teruslah mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita hari ini dan selama-lamanya sebagai wujud akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan di dalam hidup kita. Kita bukan hanya untuk memuliakannya dengan bibir kita, tetapi dengan segala tindakan, perbuatan kita, totalitas diri kita, itulah yang dikehendakinya. Mari melalui firman Tuhan kita di pagi hari ini, biarlah senantiasa kita terus membiasakan diri untuk selalu bersyukur, untuk dapat saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kita bersama-sama akan merasakan sukacita, berkat, sehingga kemuliaan nama Tuhan senantiasa dipuji di dalam perjalanan hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Putramu yang tunggal. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Biarlah ini akan menuntun kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan di dunia ini. Ajarkan kami terus untuk dapat membiasakan mengucap syukur atas segala hal yang dilakukan, dikerjakan oleh-Mu ya Tuhan di dalam hidup ini. Sambil biarlah kami saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kami tetap kuat, tetap kokoh, teguh dalam keberimanan kami hanya kepadamu, Engkau saja ya Yesus Kristus. Tolonglah kami, biarlah Roh Kudus-Mu terus berkuasa atas hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Kami mau berdoa untuk pendengar setia RRI Persekutuan Laut, dan lebih khusus lagi para orang tua lansia yang dengan setia, dengan tekun mengikuti program ini. Bahkan semua pendengar dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini, kasih-Mu ya Tuhan, penyertaan, pertolongan, perlindungan, berkat daripada-Mu senantiasa ada atas hidup mereka. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sukacita, agar mereka dapat terus menjalani kehidupan ini dengan selalu bersyukur bahwa
Tuhan yang empunya kehidupan ini tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada menolong, menyertai, memelihara kehidupan mereka. Karena itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan kehidupan mereka. Demikian pun di pagi ini berdoa untuk pimpinan RRI Prosekta Laut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati, kru RRI dalam penyiaran maupun dalam peliputan berita, baik mereka yang sedang bertugas di pagi hari ini maupun mereka yang nantinya akan bertugas di luar, di lapangan. Tuhan, Engkau senantiasa memimpin, menuntun, menyertai dan memberkati setiap tugas pekerjaan yang dilakukan. Karena mereka meyakini sungguh bahwa apa yang mereka lakukan ada berkat-berkat yang terbaik yang senantiasa Tuhan sediakan atas kehidupan setiap hamba-hamba-Mu yang dalam ketulusan hati, dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab melaksanakan segala tugas pekerjaan mereka setiap hari, baik siang maupun malam. Keberadaan hidup mereka pribadi, bahkan keluarga rumah tangga mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sambil mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah yang di pusat, di provinsi, bahkan di kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, sampai desa, bahkan secara khusus bagi pemerintah yang ada di daerah kami, Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan, Engkau tolong sertai mereka, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik, dengan benar, dengan ahli, dengan jujur, sehingga apa yang menjadi prioritas program pemerintahan ini semua terlaksana dalam berkat kasih dan sayang Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari hidup mereka, pekerjaan mereka setiap hari di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, tugas pekerjaan kami di hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah semua ada dalam kehendak-Mu. Sambil pun mau berdoa untuk kekasih-kekasih umat-umat-Mu yang sedang bergumul dengan kesehatan oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di rumah, di tempat tinggal mereka. Tuhan, Engkau mengasihani mereka. Diberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, semua peralatan yang digunakan sebagai sarana untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Kiranya Engkau kuduskan. Beri mereka hati yang terus bersyukur atas setiap keadaan apapun yang terjadi yang menimpa hidup mereka. Bahwa walaupun dalam keadaan yang harus mereka alami, hadapi, pergumulan oleh karena sakit penyakit, tetapi pemeliharaan Tuhan terus nyata sempurna atas hidup mereka. Karena itu diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk dapat menghadapi, menerima segala kenyataan hidup yang harus mereka lalui, jalani saat ini. Kami serahkan pergumulan sakit penyakit mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mau berdoa juga untuk umat-umat-Mu yang bergumul oleh karena kehilangan orang-orang tercinta mereka yang telah mendahului mereka. Kiranya kekuatan penghiburan yang sejati daripada-Mu ya Tuhan senantiasa akan menjadi bagian umat-umat-Mu yang sedang dalam berduka cita oleh karena kehilangan kekasih-kekasih tercinta mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan mengubahkan duka cita mereka menjadi sukacita. Untuk itu ya Bapa, hari-hari kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka terus memiliki keteguhan iman dalam pengharapan hanya kepada-Mu, bahwa mereka tidak hidup sendirian, karena Tuhan selalu ada menyertai, menolong kehidupan umat-umat yang sentiasa terus bersandar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Kami pun mau menyerahkan kehidupan umat-umat Tuhan yang diam di tanah Prodisa ini, dari Tinonda sampai Napombaru,
baik darat maupun laut Tuhan. Biarlah kami semua ada dalam pembentengan-Mu, sehingga terjauhlah kami dari segala susah celaka mara bahaya terlebih maut. Tapi keselamatan daripada-Mu ya Tuhan senantiasa menjadi bagian milik dari setiap umat-umat-Mu yang terus percaya kepada Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Ini ucapan syukur dan permohonan kami. Semua yang kami sampaikan, biarlah jadi hanya menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami manusia yang berdosa. Demi Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami naikkan dan persembahkan doa ini. Amin. Karena